Ya, puji Tuhan oleh karena kita telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki bulan November ya. Minggu pertama bulan November kita bisa beribadah bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Kita mensyukuri dan semua merupakan anugerah daripada Tuhan. Kiranya bakti penyembahan kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi ini ada tamu yang bersama-sama dengan kita. Kita mengucap syukur karena kesempatan bisa bersama-sama. Yang pertama Pendeta Rene, ya minta maaf kalau saya salah. Kita luar biasa bisa bertemu dan ini pertemuan untuk kedua kalinya saya dengan hamba Tuhan ini, Pendeta Rene. Dan berjanji untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini termasuk sekolah yang Tuhan percayakan kepada gereja. Pendeta Rene bersama dengan Ibu Elena Asuncion, minta maaf kalau salah. Ya, terima kasih, selamat datang. Kemudian Ibu Berbi Baradi, selamat datang. Kami menyambut dengan senang dan sukacita. Pasti nanti kita akan ketemu dan bahkan saya akan beri kesempatan Pendeta Rene untuk membagi berkat firman Tuhan dalam pelayanan firman Tuhan beberapa waktu ke depan. Pertemuan kami pertama kali adalah pertemuan yang tidak disengaja. Karena saya berangkat dengan ketua departemen, ketua BPN GGBI, ada kerjasama yang harus ditandatangani. Tadinya saya mau hanya ada di parkiran saja karena saya memang mengantar Pak Ketua BPN GGBI. Tetapi beliau minta saya naik dan ternyata pertemuannya memberi berkat. Ya, saya diberi kesempatan untuk cerita tentang gereja kita, tentang sekolah dan pelayanan Pendeta Rene dan Pendeta John itu mengarah kepada pelayanan anak muda, remaja dan pemuda. Dan tertarik untuk melihat pekerjaan Tuhan di gereja kita, tertarik ada sekolah dan satu saat kita rindu bisa ada kerjasama yang baik. Dan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pendeta dan Ibu boleh bersama-sama hadir dan beribadah dengan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, minggu depan di Kebaktian Pagi 2 kita ada tamu juga pengkhotbah dari STTBJ, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta. Ketuanya yaitu Pendeta Dwi Susanto Dwi Raharjo. Mereka akan memperkenalkan lebih dalam tentang STTBJ kita dan dalam kesempatan itu akan ada persembahan dana untuk STT. Jadi akan diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya nanti akan diberi amplop khusus, persembahan khusus untuk STT kita, ya STT kita. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan itu dari rumah. Jadi kantong hijau yang biasanya dipergunakan untuk persembahan pembangunan gedung sekolah, besok minggu khusus akan kita persembahkan kepada STT kita. Jadi Bapak Ibu akan diberi amplop, silahkan memberi yang terbaik untuk mensupport sekolah hamba-hamba Tuhan ini dan kita bisa berbagi berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi di persembahan kantong hijau kita akan khususkan untuk STT kita. Kemudian yang kedua, minggu depan dalam Kebaktian Pagi 2 juga akan berlangsung kegiatan sekolah minggu, yaitu hari kehadiran tertinggi sekolah minggu. Bapak-bapak, ibu-ibu dari kelas asuhan sampai dewasa, mari kita hadir seperti hari ini dalam pembelajaran Alkitab melalui sekolah minggu. Kita ingin supaya kita semua terlibat untuk belajar Alkitab. Dan setelah itu dalam ibadah pagi 2, anggota kelas sekolah minggu akan ikut beribadah bersama-sama. Mulai dari anak-anak sampai kaum dewasa, kita rindu mereka bersama-sama belajar beribadah dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka juga akan melayani kita. Hari Rabu besok, Bapak Ibu Saudara diajak untuk berdoa dan berpuasa. Ada banyak hal yang perlu kita gumuli, kita doakan bersama. Dan marilah kita ambil bagian dalam kegiatan berdoa dan berpuasa
lalu malam harinya jam 19 WIB, Bapak Ibu diundang dalam doa bersama di gereja. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Pak Daniel Susanto akan mengarahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saya beri kesempatan untuk memperkenalkan singkat nanti. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kelihatannya penuh semangat, penuh dengan gairah untuk berbakti bersama-sama. Dan kita mengucap syukur hari ini cuaca cerah, kita semua sehat. Walaupun di luar sana kita dengar COVID mulai naik lagi, tapi saya percaya kita semua akan diberikan kesehatan dan dijagai terus untuk bisa beraktivitas dengan baik. Baik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saya minta Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tenang, duduk tenang dan menikmati musik yang akan mengiringi serta firman Tuhan yang akan melandasi kita pada saat kita berbakti pagi ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh kebenaran dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita mau menyembah Allah kita mau menyembah Tuhan kita. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita mau katakan sekali lagi, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
hidupku, hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu takkan pernah terlambat bagiku, terlambat bagiku. Dengan segenap suara kita katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Yesus Kau kekuatan kami, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan, saat kami menyembah, saat kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, saat itulah tangan-Mu terulur pada kami. Tangan-Mu mengangkat kami, tangan-Mu memberi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami ingin berdiam diri sejenak, mempersiapkan seluruh hidup kami, datang kepadamu, menyembah-Mu, mengucap syukur atas hari-hari yang boleh kami lewati, atas segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati, atas segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Itu semua kami percaya ada dalam rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang terindah untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah pagi hari ini
boleh menjadi sukacita, mendatangkan berkat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Pujian ini lagu lama, tapi tidak akan pernah bosan untuk dinyanyikan karena kata-katanya sangat bagus menurut saya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Dan kata-kata bergandengan tangan dalam kasih itu hanya ada di lagu ini. Dan kita mau sama-sama hari ini bergandengan tangan ketika kita nyanyikan kata-kata bergandengan tangan. Siap? Oke, kita akan naikkan pujian dengan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia. Mari katakan bersama-sama, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa yang kita tunjuk? Saudara-saudara, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungguh indah saat kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Sungguh indah saat kita bergandengan tangan bersatu di dalam Tuhan. Katakan sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan kembali. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Bergandengan tangan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Satu kita sekalian, satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan
bersatulah kita dalam Roh Tuhan. Satu kita sekalian, satu kita sekalian, satu kita sekalian. Kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam Roh Tuhan. Satu kita. Mari nyanyi sekalian, mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu. Sekali lagi, mari nyanyi sekalian, mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita bergandengan tangan, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Baik, saat ini kita mempersiapkan diri kita menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Ngatimin. Kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh agar kiranya kita boleh menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kita mau katakan firman hidup kekal. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal. Sangat indah serta nyata, firman hidup kekal. Yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajar, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajar, firman hidup kekal. Bait yang kedua kita nyanyikan. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal. Yang berdosa dengar kini, firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup bakal. Firman indah, firman ajar, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajar, firman hidup kekal. Bait ketiga, mari kawan gemakanlah. Mari kawan gemakanlah, firman hidup kekal. Yang
memberikan sejahtera, firman hidup kekal. Bagi yang bertobat, Yesus Juru Selamat. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya menyambut tamu yang juga baru bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Minta maaf kalau salah. Ibu atau Saudari Dewi, silakan untuk berdiri. Ya, baik, selamat Ibu, selamat datang. Tuhan memberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memberi kesempatan kepada Pendeta Rene untuk ke depan menginformasikan pelayanan hamba Tuhan ini dan tentu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Saya mohon Pendeta Rene maju dan Ibu Astrid akan menolong menerjemahkan karena saya takut salah, jadi daripada salah jadi. Silahkan Bu Astrid, minta tolong. Bapak, Ibu. Silakan. Selamat pagi semua, saudara-saudara dan sahabatku. Nama saya Rene Salvatierra. Itu bukan Indonesia, tapi dekat utara Indonesia. Itu our country is Philippines. Tahu kan Filipina? Ya, kalau di Filipina perempuan aja. Kalau laki-laki Filipino. So saya bukan Filipino saya. Dan my fellow missionaries with me is Miss Elena. Miss Elena masih single, negotiable, and available. Teman sepelayanan saya, Miss Lena, masih single, Available masih ya masih available, masih tersedia. dan negotiable juga. Bisa dinegosiasi katanya. Dan juga Miss Barbie, bukan Barbie yang itu doll ya, bukan. Yang satunya namanya Miss Barbie. Si Miss Elena itu in charge Pamuridan Department dengan Word of Life Indonesia. In charge di In charge of Pamuridan Department, Departemen Pamuridan. Departemen Pemuritan di Indonesia. Oke, kalau kamu ada need for materi untuk Pamuridan, one-on-one, small group, call her. Kalau ada kebutuhan atau pertanyaan untuk materi pemuritan bisa kontak ke Miss Lena. Tanpa bayar. Gratis. Dan juga she wants to help in training, orientasi dengan menggunakan yang materi mereka. Ya, Okay? dia juga bisa membantu untuk training dengan materi-materi yang ada. Naik ya Pak, kasus COVID ya naik. Dan Barbie is our in charge in the camping retreat department. Untuk Miss Barbie bertugas di Departemen Camping Retreat. Semua kami orang Filipina. Mereka Filipina, saya Filipino. Karena di Filipina yang wanita Filipina, yang pria Filipino. Yeah, the Word of Life Ministry started by Jack Wordson. Word of Life Ministry was established by Jack Wordson. Word of Life Established. Ministry ya didirikan oleh Jack Wordson. Jack Wordson. Oke, ini orang Amerika di New York. Oh, Inggris. Sorry. Saya kurang lancar yang bahasa saya. Ya,
Saya malu di. Anyway, campur-campur aja gado-gado yang bahasa saya dan bahasa Inggris ya. Kami datang di Indonesia tahun 2007. Profession saya guru dan istri saya guru juga. No? Dan we taught in the Christian school di Kedoya Mengajar di sekolah Kristen di Kedoya. for 7 years. Sudah 7 tahun. 7 tahun. Saya mengajar in English, physics and mathematics, and my wife is in Bible and English and social Mengajar studies. fisika dan matematika, sementara istrinya mengajar Alkitab, agama Kristen. Yeah, and then we shifted to full-time missionary. Kemudian berhenti dan pindah ke full time pelayanan penuh waktu. So the ministry of Word of Life only in 2 areas. Pelayanan Word of Life untuk 2 Pelayanan departemen aja. ya, ada di Yeah. 2 tempat. Dari Matius 28, 9 sampai 20, penginjilan dan pemuridan. Oke. Dan the target is the local church. Kenapa? The target. Ya, Is the local targetnya adalah gereja-gereja lokal. Tapi fokus kami is for the young people. Dan fokusnya terutama untuk muda-mudi. 13 tahun sampai sebelum menikah. Ya. Orang di Indonesia. So 13 to probably 25 years old, yeah. you are Kira-kira still- 13 tahun sampai 25 tahun. So we cannot do ministry without the local church. Kami tidak bisa melayani sendiri, tetapi harus dibantu dengan gereja lokal. Tidak ada local church, no ministry for Word of Life. Tidak ada gereja lokal, tidak ada juga pelayanan kami. That's why we signed an MOU with GGBE. Itulah kenapa kami menandatangani perjanjian dengan GGBE. GGBI. Ya. Bapak was witness there. Pak Pendeta Stefanus saksinya penandatanganan. And in Indonesia we have 3 departments. Di Indonesia ada 3 departemen. Bukan. Di Indonesia kami mempunyai 3 departemen. Ya. 3 ministries, sorry. 3 pelayanan, 3 tipe pelayanan. Okay, one ministry is English for life. Satu pelayanan dinamakan English for Life. We have at least 200 plus students in Zoom seluruh Indonesia. Sudah ada 200 murid di seluruh Indonesia melalui Zoom. Teenagers up. Pemuda ke atas, remaja ke atas, Yeah, so it's tanpa bayar. tanpa bayar. Yeah, you just enroll, you take care of your quota ya. Mengurus kotanya sendiri. Yeah, so we do that so that is the platform for penginjilan. Ini platform kami untuk penginjilan di Indonesia. Sekarang ada kira-kira 15 orang Muslim yang student kami. Ada 15 Muslim yang menjadi murid kami. You want a friend, a Muslim friend who wants to learn English, and tapi we can share the gospel. This is one of the platform. Kalau ada teman-teman yang mungkin beragama Muslim bisa berbahasa Inggris, mau belajar agama Kristen bisa melalui ini pelayanan ini. Dan retreats and camping ministry. Kemudian yang kedua bagian retreats dan camping That is Barbie. yang ditangani oleh Miss Barbie. Fokus ini penginjilan, karena camping is a good platform for evangelism. Evangelism, penginjilan. Fokus di penginjilan melalui camping merupakan salah satu cara yang baik untuk penginjilan. For the last 5 years, we've been doing camping with schools, Ictus Christian School. 5 tahun terakhir kami bekerja sama dengan sekolah Iktus untuk penginjilan melalui kegiatan camping. Dan juga camping di Berastagi. Oh, jauh ya. Berastagi ada 800, North Sumatera, Berastagi. Brastagi, Sumatera Utara. Siapa yang Batak, orang Batak sini? Oh, Ibu. Kami sudah di Berastagi. Ada banyak beras dan tagi. No. So ada 800 murid-murid dan ada hampir 300 yang percaya Kristus Yesus. So it's the purpose of our camping and retreats. Inilah tujuan dari kegiatan camping kami untuk memenangkan jiwa-jiwa baru.
and dengan with the local church also. Dan tentunya bekerja sama dengan gereja-gereja lokal. We want to help. Kita siap untuk menolong. Your outreaches, we can do camping. Kalau ada rencana kita bisa membantu untuk kayak kegiatan camping. Dan itu Miss Barbie. Ya, silakan kontak Miss Barbie. Ya, ketiga, local church ministry, my department. Yang ketiga, departemen gereja lokal. Yeah, the focus is to have a disciple-making youth ministry inside the local church. Tujuan utamanya untuk memajukan pemuda-pemudi di gereja lokal. So we will train your leaders how to run the curriculum of youth disciple-making ministry. Kita bisa memberikan training untuk pemuda-pemudi di gereja lokal supaya bisa lebih kuat dalam leadership dan pelayanan. We only train for 4 hours for the materials and then we will start the program. Training untuk materi ini kurang lebih hanya 4 jam dan bisa langsung So mulai. we want the youth leaders to do this. Diutamakan untuk pemimpin di pemuda-pemudi gereja lokal untuk mengikuti training ini. It's very exciting. Sangat menarik training ini. In DKI, right? DKI, there are 8.5 million pemuda. Di DKI kurang lebih ada 8,5 juta pemuda. 80% of that Muslims. 80%-nya agama Muslim. That is our target. That is our target. Ya, itulah target kami. For evangelism. Ada 4 evangelis. So we are mitra, correct? Yeah? Mitra, Kita partners. mitra kerja. Partners, yeah? Ya, partner. We are partners with GGBE, all churches in GGBE. Kami partner kerja dengan GGBI, semua gereja yang tergabung dalam GGBI. Dan dengan juga with the school here, Ya, dengan sekolah yang ada di sini. we wanted to offer the discipleship program for students. Ya, kita juga mau menawarkan program pelayanan ini untuk pelatihan pelayanan untuk murid-murid. We are currently doing that in Ictus Christian School in Sekarang ini West. sudah berjalan di sekolah Ictus And sangat effective. dan sangat efektif. One-on-one. One on one, satu untuk satu. Satu untuk satu, ya. That's you, ya. Okay. Thank you very much. 1+1. Kita programnya 1+1. Satu persatu. Satu persatu. So that's the ministry that we have, and we are here to help local church with the training, empowering, equipping, and mobilizing. Ya, ini sekilas mengenai pelayanan kami, departemen kami, dan kami siap untuk menolong untuk gereja lokal di sini. We will do it with you. Kami akan melakukannya untuk kalian semua. Terima kasih. Astrid, thanks. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pendeta Rene. Kacamata. Oh iya. Mau saya pakai nggak cukup masalahnya. Oh iya. Baik, terima kasih informasi yang sangat baik dan membuka peluang kita diberi kesempatan untuk bisa bekerja bersama-sama dengan pelayanan yang menjangkau orang-orang muda, ya orang-orang muda. Pendeta Rene dan tim kami ada pemuritan anak sudah cukup lama yang GGBI beri nama SAIN. Tetapi kami ada kegiatan pemuritan anak, mungkin apakah bisa ditayangkan 1-2 slide tentang kegiatan? Oh, yang muncul saya. Ya, ini pemuritan anak. Biasanya ada sekitar 60-70 hadir. Tahun ini hanya dibatasi sampai kelas 6 SD. Lalu kelas SMP dijangkau oleh PKMB dan remaja. Jadi kami ada sebulan dua kali untuk kegiatan pemuritan anak, dan besok Sabtu ini kembali kami menyelenggarakan setiap pukul 9. Jadi kami ada beberapa pamong istilah yang dipakai untuk pembina, pamong yang mengasuh, membimbing, mendampingi anak-anak kita ini. Mereka menghafal ayat dan luar biasa, anak-anak beda dengan kita yang sudah tua-tua. Mereka cepat sekali menghafal ayat dan bersyukur karena
orang tua juga mendorong untuk anak-anaknya dimuridkan. Lalu seperti sudah pernah saya sampaikan kepada Pendeta Rene, kita ada sekolah dari TK sampai SMA dan ada istilah kami sahabat Anda. Itu program di PKMB, kami sahabat Anda. Dan itu sangat efektif penjangkauan terhadap sekolah karena memang sekolah didirikan untuk menjangkau mereka menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih sekali lagi atas kunjungan Pak Pendeta dan tim, bahkan memberi kepada kita semangat dorongan bagaimana kita dalam tanda kutip menggarap orang-orang muda, remaja-remaja supaya mereka menjadi murid Kristus yang militan, yang sejati. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara, ini berkat yang luar biasa yang hari ini kita nikmati oleh karena pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, saatnya kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Roh-Mu yang kuduslah yang memimpin kami, membimbing kami, menolong kami untuk mengerti maksud Tuhan bagi setiap kami. Karena itu biarlah kami mendengar dengan baik, menerima firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur kami, bahkan kami bertekad untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya ingin mengajak kita membuka dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai 25, dan saya memberi judul merawat kasih persaudaraan. Merawat kasih persaudaraan. Saya membacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu jemaat Bapak Ibu Saudara pasti tahu Bu Stefanus, istri saya almarhum, sangat suka dengan bunga. Sangat suka. Kemana dia pergi, kalau melihat bunga, dia pasti tidak tahan untuk memutuskan berhenti. Dia seringkali membeli bunga dan dibawa pulang. Dia rawat dengan baik. Di pastori ada lahan-lahan sempit, dia tanami bunga. Sampai ibu membuat tempat bagaimana dia menabur bunga, menabur tanaman, dan beberapa kali telah panen. Ya, telah panen, baik itu sayur bayam dan lain sebagainya. Dan saya sebaliknya Bapak Ibu Saudara, saya hampir tidak pernah nyiram bunga. Hampir, nggak tahu laki-laki kebanyakan begitu atau hanya saya sendiri. Mudah-mudahan hanya saya sendiri. Ya. Dan ketika ibu sudah almarhum, bunga itu, kembang itu semakin layu. Semakin layu. Dan beberapa hari, saya beberapa kali memang
beberapa kali. Dan terakhir beberapa hari yang lalu, saya melihat bunga ini kok kasihan ya. Pasti sebentar lagi akan habis mati. Saya tergerak Bapak Ibu Saudara, pegang keran, lalu siram bunga itu. Saya sirami bunga satu persatu. Walaupun lagi-lagi cengeng, mengingat Bu Stefanus yang hobi dengan bunga. Mengingat istri saya yang hobi dengan bunga, saya nyirami satu persatu. Sore hari dan paginya Bapak Ibu Saudara, di pandangan mata saya, indah sekali. Bunga itu kembali segar. Kembali segar. Kalau seandainya saya tidak merawat, bunga itu semakin layu, kering, dibuang, dan dibakar. Ketika bunga itu dirawat sedemikian rupa, ternyata menyenangkan hati. Membuat hati happy, membuat hati sukacita. Karena melihat sesuatu yang indah, dipandang mata yang menyegarkan. Dan Ibu Bapak Saudara, kasih persaudaraan kita sebagai keluarga Allah tidak bisa dibiarkan jalan secara sendirian. Tetapi perlu diupayakan, dirawat, dipelihara. Bagaimana kasih persaudaraan kita sebagai keluarga Allah yang oleh Petrus disebut kita ini sebagai perantau yang hanya sebentar saja di muka bumi ini. Kita merawat kasih persaudaraan kita sebagai keluarga Allah sehingga kita segar, jiwa kita segar, hati kita penuh sukacita. Dan ketika orang lain melihat kita, betapa mereka mengagumi, menyenangi seperti jemaat mula-mula. Sebagaimana tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 47, mereka disenangi, disukai oleh banyak orang. Semua orang bahkan. Dan setiap hari Tuhan menambahkan bilangan orang percaya. Memiliki dampak yang sedemikian indah, sedemikian luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang-orang yang sedang merantau di bumi ini. Karena kewargaan kita adalah kewargaan surga. Rasul Petrus menyerukan supaya kita mengamalkan kasih persaudaraan. Istilah mengamalkan berarti mewujudkan itu, menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar slogan bahwa kita ada kasih, tetapi benar-benar mewujudkan, mengamalkan, mempraktekkan bahwa kita ini saudara, bahwa kita ini keluarga di dalam Allah. Dan itu perlu dirawat. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita perlu merawat? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, ayat yang ke-22 dan 23, saya membaca ulang. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita sebagai perantau yang adalah keluarga Allah perlu mengamalkan kasih persaudaraan, perlu dirawat kasih persaudaraan itu, karena kita telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Dosa menyebabkan orang tidak menghargai kasih. Dosa menyebabkan tidak menghargai manusia satu dengan manusia yang lain. Dosa menyebabkan sebuah rumah tangga menjadi hancur, berantakan. Dosa menyebabkan saudara kandung pecah. Dosa menyebabkan perseteruan terjadi di mana-mana. Dan ketika manusia telah dilahirkan kembali
menjadi ciptaan baru, maka Allah memperbarui karakter kehidupan kita. Menyucikan kita. Maka yang ada adalah kasih Allah ada di dalam kehidupan kita dan mesti kita amalkan, kita praktekkan bahwa kita ini bukan lagi orang lain. Kita ini saudara, kita ini keluarga. Kita bukan orang lain. Bahkan hari ini kita ditambahkan teman-teman saudara di dalam Tuhan, Pendeta Rene dan tim, menjadi saudara kita. Menjadi bagian daripada keluarga. Karena itu mari kita merawat itu dengan sebuah kesadaran Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Kita adalah orang-orang yang telah diciptakan kembali menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudara ingat Saulus, bagaimana bengisnya dia. Bagaimana dia mengembangkan satu sikap hidup yang penuh dengan kebencian. Benci terhadap anak-anak Tuhan yang hidup di jalan Tuhan. Berupaya untuk menganiaya, berupaya untuk membuat orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan menderita. Luar biasa bencinya dengan kekristenan, dengan pengikut Kristus. Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, ketika dia telah bertemu secara pribadi dengan Kristus, dia dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dan Alkitab mencatat, memberi kesaksian bagaimana seorang Rasul Paulus yang dulu bengis, yang dulu sangat membenci kekristenan, berubah total menjadi seorang yang mengasihi, menghargai, menghormati, mengasihi dengan tulus kepada siapapun. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dilahirkan kembali. Mengapa kita harus merawat kasih persaudaraan kita? Karena karakter yang mestinya muncul dalam kehidupan kita adalah manusia baru. Tidak ada lagi kebencian satu dengan yang lain. Tidak ada lagi kebencian satu dengan yang lain. Rumah tangga menjadi rumah tangga yang mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Kehidupan bergereja mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Bahkan itu menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Kehadiran kita diwarnai satu karakter hidup yang dipenuhi dengan kasih. Dan lagi-lagi saya katakan, bukan slogan, tetapi harus nyata diwujudkan dalam praktek kehidupan kita. Firman Tuhan melanjutkan, ayat yang ke-24 Bapak Ibu Saudara berkata demikian, mengapa kita harus merawat kasih persaudaraan? Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Bapak Ibu sudah dikatakan semua yang hidup adalah seperti rumput, termasuk saya. Termasuk Bapak Ibu Saudara. Betapa singkatnya kehidupan kita. Saya seringkali berkata hidup kita ini berbatas oleh waktu. Kita tidak akan pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Ada yang tahu? Tidak pernah. Ada yang tahu? Allah tidak pernah memberitahu kapan ajal menjemput saya. Tetapi kematian adalah sebuah kepastian. Mengapa kita harus merawat kasih persaudaraan? Karena betapa singkatnya hidup kita ini. Betapa singkatnya kehidupan ini. Kalau kehidupan yang singkat itu diwarnai dengan kebencian, ketidaksukaan, perseteruan, perselisihan antara suami istri, perselisihan antara mertua dengan mantu. Betapa ruginya. Hidup ini singkat. Karena itu mari kita memelihara kasih persaudaraan kita dengan tulus. Dengan siapapun. Dengan siapapun.
Mari kita mengisi waktu yang singkat itu dengan hal-hal yang luar biasa, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Mengembangkan kasih persaudaraan itu dalam kehidupan kita. Supaya Bapak Ibu Saudara, ketika ajal itu menjemput kita sewaktu-waktu, kita telah menjadi berkat kasih kita kepada orang lain. Tidak diwarnai dengan kedengkian, dengan iri hati, kebencian, perseteruan, perselisihan satu dengan yang lain. Tetapi dipenuhi dengan kedamaian, kerukunan dalam kehidupan kita. Karena betapa singkatnya kehidupan ini. Jangan berpikir aku masih panjang, yaitu doa kita. Makanya setiap kali ulang tahun tidak lepas dari mie. Katanya mie itu identik umur panjang. Enggak panjang juga sih, mie-nya sepanjang berapa? Ada mie yang panjang banget. Ada mungkin ada yang membuat. Tapi mie pada umumnya juga pendek. Berapa panjang mie? Itu menggambarkan kita pengen umur panjang. Itu doa kita. Memang demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi, hidup kita ini digambarkan seperti rumput. Bahkan firman Tuhan berkata hidup kita digambarkan seperti uap. Betapa lebih singkatnya uap. Singkat sekali. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan hidup kita yang Tuhan anugerahkan. Mari kita membangun tali persaudaraan yang akrab, yang indah. Bahkan apalagi kita sebagai keluarga Allah. Terus bertumbuh di dalam kasih persaudaraan kita. Saya seringkali berkata, tadi malam saya juga katakan, kalau saudara ingin menemukan sebuah komunitas yang tidak ada tingkatan-tingkatannya, adalah gereja. Nah, saya bersyukur gereja ini terdiri dari orang-orang yang luar biasa. Bisa merangkul satu dengan yang lain, pertahankan itu. Tali persaudaraan yang diikat di dalam kasih itu kembangkan, pertahankan, dan biarkanlah bertumbuh. Di luar sana mungkin saudara sebagai seorang manajer, orang yang punya kedudukan, tetapi di gereja bahkan di mana saja kita harus menerapkan, mengamalkan kasih persaudaraan itu. Karena ternyata betapa singkatnya kehidupan kita. Bagaimana kita merawat? Bagaimana caranya merawat? Saya memberi satu contoh saja Bapak Ibu Saudara. Mari kita merendahkan diri seorang dengan yang lain. Filipi pasal yang kedua. Berkata demikian Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang kedua. Saya membacakan ayat 1 sampai yang keempat Bapak Ibu Saudara, kitab Filipi. Bagaimana cara kita merawat kasih persaudaraan kita. Bagaimana cara merawat bunga itu mekar hijau? Salah satunya saya siram. Ya, saya menyiram, saya nyemprot bunga itu. Lalu bagaimana caranya kita merawat kasih persaudaraan? Filipi 2 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Perhatikan ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, Bapak Ibu Saudara, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ketika ada kerendahan hati, maka di situ kasih persaudaraan tumbuh luar biasa. Tetapi ketika kesombongan, tinggi hati bertumbuh dalam kehidupan kita, maka akan menghasilkan kerusakan dalam sebuah komunitas. Termasuk kehidupan bergereja kita.
termasuk kehidupan bergereja kita. Karena itu Rasul Paulus menyerukan supaya ada kerendahan hati di antara kita, satu dengan yang lain. Dalam praktek bagaimana mewujudkan kerendahan hati adalah menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Menempatkan orang lain lebih utama daripada kita sendiri. Itu kerendahan hati, saudara. Jadi kalau orang maunya saya diistimewakan, waduh repot itu. Kita harus berhenti dari kecenderungan yang demikian. Kita harus menempatkan orang lain itu lebih utama dari kita. Ya, menempatkan orang lain siapapun. Kita tidak melihat status sosial mereka. Kita tidak melihat status pendidikan mereka. Status jabatan kedudukan mereka. Mungkin mereka hanya orang rendahan. Tetapi bagaimana kita merawat kasih persaudaraan? Mari kita bersikap rendah hati, menempatkan orang yang mungkin orang lain anggap rendah. Dia adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Bagi kita. Kita harus betul-betul mewujudkan itu dalam kehidupan bergereja kita dan juga dalam kehidupan kebersamaan sebuah komunitas yang ada pada kita. Dan firman Tuhan juga berkata, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Filipi tadi, berkata bahwa kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentinganmu sendiri. Jangan hanya fokus kepada kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Itu yang akan menolong kita bisa merawat kasih persaudaraan. Jangan menjadi orang yang selalu ingin diperhatikan terus tapi tidak pernah memperhatikan orang lain. Ya. Jadi ingin digembalakan terus tetapi tidak memperhatikan orang lain. Ya. Orang diharapkan memperhatikan kita, orang diharapkan memperhatikan kepentingan kita. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan orang lain, tidak pernah memperhatikan kepentingan orang lain. Saya kira itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, menempatkan orang lain lebih utama dan juga memperhatikan bukan saja kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara merawat kasih persaudaraan kita. Siapapun kita, tidak melihat latar belakang. Paulus pernah berkata, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang merdeka, orang barbar, tidak lagi ada hamba. Semua satu oleh karena Yesus Kristus. Mari mempraktekkan, bukan saja punya kasih, tetapi merawat kasih persaudaraan itu satu dengan yang lain. Amin. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya dan Ibu Bapak Saudara diserukan untuk mengamalkan kasih persaudaraan, merawat kasih persaudaraan, karena kita telah dijadikan manusia baru, ciptaan baru oleh pengorbanan darah Yesus Kristus. Karena kita juga berbatas oleh waktu. Hidup kita digambarkan seperti rumput. Bahkan hidup kita digambarkan seperti uap yang amat sangat singkat. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kita. Jangan diisi dengan kebencian, kedengkian, perselisihan, perseteruan. Tetapi warnai hidupmu dengan kasih.
dimanapun, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah kehidupan bergereja, di komunitas-komunitas di mana saudara berada. Mari isi dengan kasih, menempatkan orang lain sebagai yang utama, dan memperhatikan bukan saja kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus yang mempertajam pengertian pemahaman kami masing-masing, supaya kami semakin gamblang jelas maksud Tuhan, dan kami bertekad untuk melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan pujian Indahlah Ikatan. Kita pujikan 2 bait saja. Indahlah Ikatan. Indahlah ikatan di dalam kasih-Nya, sehati di dalam Tuhan, bersama di surga. Ketika berbakti bersatulah semua, mencurahkan isi hati di muka tatanya. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini kita mau bersama-sama mengucap syukur, wujudkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan yang akan kita berikan. Biarlah kita boleh memberikannya dengan tulus hati, dan saya percaya dan kita semua juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita lebih luar biasa pada saat kita memberikan dengan tulus dan penuh dengan sukacita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala anugerah, atas segala kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan salah satunya yang Tuhan berikan adalah materi yang boleh kami terima melalui penghasilan kami, melalui apa yang kami dapatkan. Biarlah ya Tuhan, sebagian ini kami kembalikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami dan sebagai wujud kami mentaati akan firman-Mu, di mana Engkau berkata, berikanlah persembahan dan persepuluhan padamu, dan kami percaya Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit bagi kami dan mencurahkan berkat bagi kami sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian Kubawa Kepadamu, oh Tuhan, sebagai pengiring kita memberikan persembahan kita. Padamu, oh Tuhan,
ku bawa takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Dalam minggu ini kita bersuka cita bersama beberapa sahabat-sahabat kita yang berulang tahun. Yang pertama, drummer kita hari ini, Saudari Ricky Charlie Hans. Selamat ulang tahun, bro. Tanggal 8 November. Kemudian Bapak Brave Lazar Baker, tanggal 9 November. Ada juga Bapak Ali Sandre Waruwu. Ini Bapak RT gereja kita. Tanggal 10 November. Kemudian ada Pak Kardio, tanggal 10 November juga. Ada Ibu Novita Wijaya, Bapak Purnomo, dan Ibu Eni Alfani yang semuanya berulang tahun. Oh maaf, Bu Eni tanggal 13, sedangkan Ibu Novita dan Pak Purnomo tanggal 11 November. Kemudian teman kita juga ada yang berulang tahun pernikahan, sahabat kita. Bapak dan Ibu Joni, tanggal 10 November, ulang tahun pernikahan yang keempat. Dipersilakan maju yang hadir pada kebaktian pagi 2. Drummernya di situ aja, nggak usah kemana-mana. Silakan Pak Alek. Ada lagi yang lain? Bu Novita? Oh di Zoom ya, mungkin yang lain hadir di Zoom. Baik, kita bersuka cita, kita akan nyanyikan selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untukmu teman. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun kepada teman-teman Pak Alek dan juga beberapa teman baik yang ada di gereja maupun di ruang Zoom. Tuhan memberkati, sehat,
dan panjang umur. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, bersama dengan Ricky Charlie Hans, Bapak Breb Laskar Becker, Bapak Alisandri Waruwu, Bapak Kardio, Ibu Novita Wijaya, Bapak Purnomo, Ibu Eni Alfani, dan demikian juga yang merayakan ulang tahun, Bapak Ibu Joni, kami mengucap syukur oleh karena berkat yang Tuhan anugerahkan, Engkau menambahkan usia kepada teman-teman kami termasuk usia pernikahan kepada Bapak Ibu Joni. Semua Tuhan sudah sertai sampai hari ini dan kami meyakini penyertaan yang sama Tuhan anugerahkan kepada teman-teman kami ketika Tuhan terus memberi hari lepas hari kepada mereka. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan mendengar apa yang mereka doakan, dan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk rencana pembangunan gedung sekolah. Proses demi proses, tahapan demi tahapan, kami mohon penyertaan daripada Tuhan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan melalui penyelenggaraan pendidikan, sekolah baik TK, SD, SMP maupun SMA. Pendanaan yang juga kami perlukan, kami terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau, dan Tuhan juga memakai setiap kami umat-Mu, sidang jemaat-Mu, untuk memberikan yang terbaik dalam upaya pembangunan dan penyelesaian pembangunan gedung sekolah nantinya, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan kegiatan Natal dan akhir tahun ini. Tuhan berkenan memberkati semua berjalan dengan baik, ada di dalam rancangan dan pertolongan Tuhan, memberi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menggemakan firman-Mu untuk setiap kami, tetapi juga kepada dunia sekitar, dan bahkan sejauh mungkin Injil itu terus digemakan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin membawa di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang lemah secara fisik, sakit penyakit ada di dalam tubuh mereka. Kami mohon berkat kekuatan iman mereka, terus berharap hanya kepada Tuhan, tidak meragukan akan kuat kuasa daripada Tuhan. Dan kami mendoakan Engkau melawat mereka, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami bersyukur untuk Karen yang sudah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sudah pulih pulang dari perawatan di rumah sakit dan sedang isoman di rumah di Kediri. Kami juga berdoa untuk Pak Indro, kami berdoa untuk Ibu Tio Kimoy, kami berdoa untuk Ibu Lin Cumnio, kami berdoa untuk Ibu Asien, kami berdoa untuk Ibu Lili, kami berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang terganggu kesehatan mereka. Ada Ibu Endang juga, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga mengucap syukur sekaligus mendoakan pelayanan hamba-Mu Pendeta Rene dan tim di Indonesia ini secara khusus, supaya Tuhan terus memakai pelayanan ini untuk menjangkau dan memuridkan orang-orang muda. Mereka menjadi murid Kristus, bertumbuh dan militan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami datang menyembah Tuhan. Kami menyerahkan doa permohonan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, pengharapan bagi kami satu-satunya. Dan biarlah juga penyembahan bakti kami menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Ibu bapak, saudara dan anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian bersama kita pada pagi hari ini. Mari kita melanjutkan menjalani hari-hari yang merupakan berkat anugerah daripada Tuhan, dengan tetap memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seraya kita bertekad melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan saya berdoa, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat
di dalam dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan yang sempurna datang daripada Roh Kudus memberkati secara limpah kepada ibu bapak, saudara dan anak-anak kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Silakan bersatu teduh sejenak. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Cek. Tes.